Thailand ajak Indonesia join Kings Cup bulan November, tapi syaratnya jangan pakai pemain Eropa. Madam Pang, kami undang asalkan pakai pemain lokal. Apa-apaan ini? Netizen, mending ajak Malaysia aja. Mending lah ajak Malaysia aja ya kan. Kita diundang sama Thailand, cuman nggak bolehin pakai pemain diaspora. Biar apa? Takut. Turnamen Kings Cup kembali menjadi sorotan publik Asia Tenggara. Ajang yang selama puluhan tahun identik dengan Thailand itu, kini kembali mencuri perhatian setelah muncul kabar bahwa Indonesia berpeluang ikut ambil bagian pada edisi bulan November mendatang. Namun yang membuat publik langsung ramai bukan hanya soal undangannya saja, melainkan syarat yang disebut-sebut ikut menyertai ajakan tersebut. Indonesia dikabarkan boleh datang, tetapi diminta tidak membawa pemain diaspora yang saat ini berkarir di Eropa. Sontak kabar ini langsung memancing pro dan kontra di media sosial. Iyalah. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa baru sekarang muncul syarat seperti itu? Apakah Thailand benar-benar takut menghadapi skuad Garuda yang sekarang jauh lebih kuat dibanding beberapa tahun lalu? Atau justru ini hanya sebatas usulan yang belum tentu benar-benar diterapkan? Nah, di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana sejarah Kings Cup, peluang Indonesia tampil kembali, sampai kontroversi yang sedang ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola Asia Tenggara. Ya kan Kings Cup ini kan polemik tersebut, Piala Raja ini. untuk melihat lebih dulu sejarah dari Kings Cup itu sendiri. Turnamen ini merupakan salah satu kompetisi sepak bola internasional Piala Raja Thailand di kawasan Asia. Kings Cup pertama kali digelar pada tahun 1968 oleh Federasi Sepak Bola Thailand sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Thailand. Sejak saat itu, turnamen ini hampir selalu rutin diselenggarakan setiap tahun, meski beberapa kali sempat vakum akibat kondisi tertentu seperti pandemi maupun penyesuaian kalender internasional FIFA. Berbeda dengan AFF Cup yang hanya diikuti negara-negara Asia Tenggara, Kings Cup justru bersifat turnamen undangan, sehingga peserta yang datang bisa berasal dari berbagai benua. Tidak hanya negara ASEAN, tetapi juga tim-tim dari Asia Timur, Timur Tengah, Afrika hingga Eropa pernah merasakan atmosfer Kings Cup. Irak pernah kan? Besar seperti Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Swedia, Denmark, Finlandia, Irak, Iran, Uni Emirat Arab, Suriah, Qatar, hingga berbagai negara lainnya yang pernah tercatat menjadi peserta turnamen bergengsi tersebut. Karena statusnya sebagai turnamen undangan, jumlah peserta Kings Cup juga tidak selalu sama setiap tahun. Namun dalam beberapa edisi terakhir, format yang digunakan relatif sederhana, yakni hanya diikuti 4 negara. Pada hari pertama digelar 2 pertandingan semifinal. Pemenang berarti menang sekali langsung ke final. Sedangkan 2 tim yang kalah akan memainkan laga perebutan posisi ketiga. Dengan format singkat seperti itu, setiap peserta hanya memainkan 2 pertandingan dalam satu edisi turnamen. Walaupun sederhana, kualitas pertandingan tetap tinggi, karena mayoritas peserta datang dengan kekuatan terbaik, mengingat penyelenggaraannya dilakukan pada FIFA Match Window, sehingga hasil pertandingan tetap masuk ke perhitungan ranking FIFA. Ya nggak mungkin lah ya kan, kita nggak bawa pemain diaspora kita. Sementara ini tim sudah masuk ke daftar FIFA, mendominasi daftar juara. Namun bukan berarti negara lain tidak pernah berjaya. Irak pernah menjadi juara. Begitu juga Korea Selatan, Korea Utara, Suriah, Finlandia, Swedia, Denmark, Curacao, Tajikistan, hingga beberapa negara lainnya yang berhasil mencatatkan sejarah di turnamen tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa Kings Cup bukan sekedar turnamen persahabatan biasa, melainkan ajang yang cukup prestisius karena sering mempertemukan tim-tim dengan gaya bermain yang berbeda dari berbagai kawasan dunia. Bicara soal Indonesia, ternyata Garuda bukanlah wajah baru di Kings Cup. Banyak yang mungkin belum tahu bahwa Indonesia sudah pernah mengikuti masuk kita ini sejak edisi perdana tahun 1968. Cuman tahun 90-an ya. Bahkan perjalanan terbaik Indonesia terjadi di Kings Cup tahun 1983. Saat itu, skuad Merah Putih mampu tampil mengejutkan hingga berhasil menembus babak final. Walaupun akhirnya gagal menjadi juara, status runner-up tersebut masih menjadi salah satu pencapaian terbaik Indonesia sepanjang sejarah mengikuti Kings Cup. Artinya,
Indonesia sebenarnya memiliki hubungan yang cukup panjang dengan turnamen ini. Hanya saja dalam beberapa dekade terakhir, Garuda memang sudah cukup lama tidak kembali tampil, sehingga generasi muda pecinta sepak bola Indonesia banyak yang tidak mengetahui sejarah tersebut. Kini kesempatan itu disebut-sebut akan kembali datang. Penyebabnya adalah perubahan daftar peserta Kings Cup tahun ini. Awalnya Thailand dikabarkan mengundang Uzbekistan sebagai salah satu peserta. Namun belakangan muncul informasi bahwa Uzbekistan kemungkinan besar batal mengikuti turnamen tersebut karena penyesuaian agenda. Jika kabar itu benar, maka Thailand harus mencari satu negara pengganti agar format 4 peserta tetap bisa berjalan. Saat ini nama Thailand sebagai tuan rumah sudah dipastikan Malaysia. ada. Kemudian Bahrain dan Oman juga masuk dalam daftar calon peserta. Slot terakhir itulah yang disebut-sebut ingin diberikan Bahrain, oleh Oman. Indonesia. Jadwal penyelenggaraannya sendiri diperkirakan berlangsung pada FIFA Match Window bulan November, tepatnya dalam rentang 9 hingga 17. Kalau ini timnya, negaranya kita bisa juara satu. Seluruh kan? negara sebenarnya Bahrain, Oman kita bantai, boy. pemain terbaiknya yang memenuhi syarat membela tim nasionalnya. Indonesia Iyalah. tentu memiliki hak yang sama seperti Thailand, Bahrain, maupun Oman. Apalagi pemain diaspora Indonesia saat ini sudah sah menjadi WNI dan terdaftar sebagai pemain timnas Indonesia. Mereka bukan pemain pinjaman ataupun pemain tamu. Betul. Apabila Indonesia benar-benar mendapat Betul. undangan, secara WNI aturan tidak ada mereka. alasan bagi Indonesia untuk sengaja meninggalkan pemain-pemain terbaiknya hanya demi memenuhi permintaan dari pihak lain. Justru apabila Indonesia benar-benar tampil dengan skuad terbaik, Iyalah. peluang meraih gelar juara terbuka sangat lebar. Selain menambah pengalaman menghadapi lawan-lawan kuat dari Asia Barat, turnamen ini juga memberikan manfaat besar terhadap peningkatan ranking FIFA. Semakin baik hasil yang diraih, semakin besar pula tambahan poin yang didapat. Gelar juara Kings Cup juga akan menjadi bukti bahwa Indonesia mampu bersaing bukan hanya di level ASEAN, tetapi juga menghadapi negara-negara yang selama ini dikenal memiliki kualitas tinggi di Asia. Dari sisi mental pemain pun jelas sangat menguntungkan, karena mereka bisa merasakan atmosfer kompetisi internasional Mental sambil sih. menjalani agenda-agenda lainnya. Menariknya lagi, calon lawan Indonesia di Kings Cup kali ini Kalau sebenarnya Bahrain, bukan Oman, lawan yang permainan mana berhasil. dah? Bahrain adalah tim yang sudah berhasil dikalahkan Indonesia dengan skor tipis 1-0 dalam pertemuan terakhir. Sementara Om bahkan baru saja merasakan kekuatan Garuda ketika takluk dengan skor telak 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada awal bulan ini. Catatan tersebut tentu menjadi modal percaya diri yang sangat besar bagi skuad Indonesia apabila benar-benar bertemu lagi di Kings Cup nanti. Artinya Indonesia tidak lagi datang sebagai tim yang dianggap underdog. Sebaliknya, Garuda justru berpotensi menjadi salah satu favorit untuk membawa pulang trofi apabila mampu mempertahankan performa terbaiknya. Di media sosial sendiri, kabar ini langsung memancing berbagai komentar lucu dari para netizen. Banyak yang menganggap jika memang syaratnya harus tanpa pemain diaspora Eropa, lebih baik Thailand mengundang Malaysia saja. Menurut mereka, Harimau Malaya dinilai lebih cocok mengikuti skenario yang diinginkan Thailand dibanding Indonesia yang saat ini sudah memiliki banyak pemain berkualitas dari kompetisi Eropa. Bahkan tidak sedikit komentar bernada satir yang menyebut Thailand sebenarnya bukan takut kepada Indonesia, melainkan takut kepada kombinasi pemain lokal dan diaspora yang kini membuat kekuatan Garuda meningkat sangat pesat. Tentu saja komentar-komentar tersebut hanyalah celutikan khas Lah ya netizen sama yang aja. semakin membuat suasana Pemain perbincangan diaspora di kita media kan ya sosial pemain makin timnas. ramai. Pada akhirnya, semua masih menunggu keputusan resmi mengenai daftar peserta Kings Cup tahun ini. Apakah Indonesia benar-benar akan menerima undangan tersebut, atau justru Thailand memilih negara lain sebagai pengganti Uzbekistan? Semuanya masih harus kita nantikan bersama. Yang jelas, apabila kesempatan itu benar-benar datang, Mending gak usah Kings Cup kalau gitu. bisa menjadi panggung yang sangat bagus bagi timnas Indonesia untuk kembali menunjukkan kualitasnya di hadapan negara-negara Asia. Terlebih dengan performa Garuda yang sedang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, banyak pendukung tentu berharap Indonesia tidak hanya sekedar ikut berpartisipasi, tetapi juga mampu membawa pulang gelar juara yang sudah puluhan tahun belum pernah diraih. Menurut kalian sendiri, kalau benar Indonesia diundang ke Kings Cup bulan November nanti, apakah sebaiknya Garuda datang dengan skuad terbaik tanpa memedulikan berbagai syarat, atau justru lebih baik fokus pada agenda resmi? Iya, wajib. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.
Oke ya. Gini, kalau kita diundang, ya kan? Kalau kita diundang, ya oke. Tapi dengan syarat kita harus membawa pemain-pemain terbaik kita dong. Ya, jangan kita dilarang membawa pemain diaspora kita. Tapi kalau memang peraturannya harus tidak membawa pemain diaspora, mending kita nggak usah ikut, ya kan? Karena ini termasuk juga kalender FIFA, ya kan? Karena nanti kita kalah, itu berpengaruh ke poin FIFA kita. Jadi ya kita harus membawa pemain terbaik kita, membawa pemain skuad yang terbaik, ya kan? Jadi kalau Thailand meminta kita jangan memakai pemain diaspora, itu lucu sih sebenarnya. Antara mereka takut, ya kan? Kalau alasannya katanya diaspora biar lokal gitu ya kan, lokal Indonesia, itu artinya mereka takut itu. Nggak ada kata-kata seperti itu karena diaspora sudah resmi menjadi WNI, sudah sumpah, sudah menjadi warga negara Indonesia, paspornya sudah Indonesia. Jadi nggak ada alasan mengatakan mereka itu pemain Belanda, ya. Jadi Thailand kalau mengundang Indonesia, ya harus terimalah Indonesia membawa pemain terbaik kita, yaitu pemain diaspora. Tapi gimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Sambil saya Profesor Bola. Thank you.